Oke, sekarang kita masuk lagi di pembelajaran 5 tematik 3H ya. Pembelajaran 5 buka halaman 26, tingkatan dalam pramuka. Dalam keanggotaan pramuka terdapat golongan-golongan tertentu. Golongan itu disesuaikan dengan umur anggota pramuka. Nah, kalau siaga yang usianya 7 sampai 10 tahun, penggalang itu dari 11 sampai 15 tahun, penegak yaitu 16 sampai 20 tahun, yang terakhir pandega atau adalah golongan pramuka yang usianya dari 21 tahun sampai 25 tahun ya. Nah, itu golongan-golongan tingkatan yang ada di dalam pramuka. Nah, pada setiap golongan tersebut terdapat lagi tingkatan-tingkatan berdasarkan kecakapan ya. Nah, tingkatan kecakapan tertinggi adalah yang disebut dengan pramuka Garuda ya. Pramuka Garuda ini adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega ya. Nah, seorang pramuka dapat naik ke tingkat Garuda itu setelah dia mencapai tingkat terakhir dari golongan serta telah memenuhi syarat tertentu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Setelah melalui tes wawancara dan tes kecakapan, seorang pramuka baru dilantik menjadi pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan. Nah, di sini ada warna hijau, ya, Garuda hijau itu golongan pramuka siaga, warna kuning, merah itu penggalang, kuning itu penegak, dan perak adalah pramuka pandega. Nah, yang warnanya emas itu adalah pramuka yang telah mencapai 3 kali pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Yang ini. Ya. Kemudian kalian buka lagi halaman 28. Ya, kalian pernah dengar nggak Jambore Nasional? Nah, Jambore Nasional ini ada dibuat ya, dilaksanakan itu untuk memupuk kebersamaan daripada anggota-anggota pramuka. Nah, kalau yang namanya Jambore Nasional ini dia atau yang disingkat dengan Japnas ya. Nah, dia kegiatan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali ya, setiap 5 tahun, tetapi pesertanya itu dari seluruh Indonesia. Jadi kita bertambah-tambah lagi teman-teman yang kita dapatkan atau yang kita bisa kenal sama mereka. Nah, itu adalah salah satu tujuannya dari Jambore Nasional itu adalah untuk menggalang yang namanya kebersamaan. Oke, lanjut lagi ya. Kita untuk halaman 30 ya, ini ada videonya tersendiri 30 dan 35. Ini ada videonya, nanti Miss akan share. Tapi sekarang kita buka dulu halaman 32, yaitu kelengkapan kegiatan pramuka. Dengan melakukan kegiatannya, anggota pramuka menggunakan beberapa alat. Alat-alat tersebut menjadi bagian dari kelengkapan pramuka. Nah, contoh kelengkapan itu adalah tongkat, tali, bendera semafor ya. Bendera semafor yang seperti ini. Nih, ini bendera semafor namanya. Nah, tongkat dan tali digunakan untuk kegiatan berkemah ya. Bendera semafor itu digunakan sebagai alat komunikasi ya, untuk berkomunikasi satu dengan sesama anggota. Nah, pramuka sering melakukan kegiatan berkemah. Tongkat dan tali itu berfungsi untuk mendirikan tenda. Nah, untuk mendirikan kemah ya, tongkat dan tali dapat digunakan sebagai tiang bendera, dapat juga digunakan sebagai tiang bendera. Kemudian tandu, selain tiang bendera, tandu untuk menandu orang sakit ya, bahkan untuk pertahanan diri. Nah, untuk itu dapat menggunakannya dibutuhkan pengetahuan atau keahlian dalam membuat simpul tali. Nah, bendera semafor ini digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh ya. Kalau jarak dekat mah kita bisa bicara, tapi kalau jaraknya jauh yaitu memakai bendera semafor ini.
Dua helai bendera berwarna merah dan kuning digerak-gerakkan dengan posisi tertentu. Posisi gerakan bendera melambangkan abjad atau huruf, ya. Nah, serangkaian gerakan dapat diterjemahkan menjadi kalimat atau kode tertentu yang hanya dimengerti oleh pramuka. Jadi ada kode-kodenya. Nah, gerakan seperti ini ada kode-kodenya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian halaman 33 Miss minta kalian ikutin ya garisnya yang Miss bilang supaya kalian bisa mengerti nanti ketika ditanya waktu di tingkat atas. Kalian nanti kan bukan pramuka siaga lagi tapi pramuka penggalang ya. Nah, di sini kalian lihat yang ungu ini, kalian tarik garisnya ke lambang gerakan kepanduan dunia. Ya, ini lambang gerakan kepanduan dunia. Kemudian yang kedua, ini lambang gerakan pramuka Indonesia. Ya, lambang gerakan pramuka Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang segitiga itu lambang burung. Ya, yang ini ke sini. Ini lambang barung ya, lambang barung. Kemudian yang ada angka-angkanya ini adalah nomor gugus ya. Nomor gugus depan atau gudep yang dibilang gugus depan. Kemudian yang ini adalah tanda kecakapan umum ya, yang seperti ini tanda kecakapan umum. Oke, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini ya. Nanti dilanjutkan kembali di subtema yang kedua, tapi sebelumnya ini akan ada tambahan pelajaran matematika supaya kalian lebih mengerti. Tetapi bila di video ini, di video nanti pelajaran matematika ada yang Miss bilang untuk kalian kerjakan, itu boleh kalian kerjakan ya. Oke, tapi tidak dikumpulkan. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Saat ini kita mau bahas halaman 30 ya. Nah, di halaman 30 ini, nih buku ini kita harus siapkan selembar kertas. Nah, di sini Miss siapkan selembar kertas. Nih. Nah, kertas ini dibagi dua, dilipat jadi dua, kemudian kalian gunting ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini setelah digunting. Nah, setelah digunting atau dirobek, kalian lipat kembali dua ya. Setelah kalian lipat dua, kalian gunting ya. Kalian gunting sesuai dengan yang ada di sini di poin nomor 3. Kalian gunting dari sini ke sini ya, digunting. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini. Kita akan mulai menghitungnya. Lihat, nomor 1 sudut ini ya adalah sudut siku-siku atau 45 derajat. Yang ini sudutnya karena dia tidak tegak, dia agak melebar. Nah, lihat dari sini ya. Kan kalau begini, ini sudut siku-siku. Lalu kalau kita turunkan dia begini, dia berarti agak lebar keluar dari sudut ini, maka dia sudut tumpul. Kalau kita turunkan lagi yang ini, nah garisnya tertutup dengan kertas ini, berarti dia sudut lancip ya. Nah, sekarang kita lihat di latihan ayo berlatih ini. Nomor 1, lihat, kita taruh begini. Nah, dia keluar kan, agak keluar, berarti dia sudut tumpul. Lihat yang nomor 2, kita beginikan. Ternyata sama, atas dan bawah sama, maka dia sudut siku-siku. Kemudian lihat yang nomor 3, kita beginikan. Nah, ini tertutup ya, tertutup, maka dia adalah sudut lancip. Kemudian lihat yang nomor 4, samakan ini. Ternyata dia agak keluar, maka dia adalah sudut tumpul. Nah, lihat yang nomor 5, atas dan bawah sama begini, tertutup sama, atas dan bawah sama, maka dia adalah sudut siku-siku.
Nah, sekarang kalian kerjakan nomor 6, 7, 8 sampai 10 kalian kerjakan ya. Kemudian kita buka lagi halamannya di halaman 35. Nah, 35 ini. Sekarang lihat ini ya, sudut. Nah, ini adalah sudut siku-siku ya. Di sini ada tertulis sudut siku-siku ada 1 buah ya. Sudut lancip ada 2 buah. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Kita ukur yang ini ke atas. Ternyata tertutup ya, di dalam ini berarti dia sudut lancip. Coba lihat yang ini, kita ukur lagi. Nah, begini. Ternyata dia tertutup juga, maka dia sudut lancip. Maka sudut lancip di sudut siku-siku ada 2. Ya, sekarang lihat yang nomor 2 ini. Kita begini kan. Nah, ini sudut tumpul karena dia keluar, ya kan? Dia keluar. Nah, kelihatan nggak nih? Nah, dia agak keluar sedikit kan ya? Ya, ininya nih agak keluar sedikit. Nomor 1, lalu lihat yang ini. Kita beginikan. Ternyata dia tertutup, maka dia sudut lancip. Yang tadi tumpul ya, berarti tumpul 1, lancip 1. Lihat lagi yang ini. Nah, kita ini ternyata dia agak keluar, maka dia sudut tumpul. Coba lihat lagi yang ini. Ini ternyata masuk, berarti sudut lancip. Maka di sini sudut siku-siku ada tidak? Tidak ada, ya. Sudut lancip ada 2, sudut tumpul juga ada 2. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. Lihat ini. Nah, ini pas kan ya? Ini sudut siku-siku. Lihat lagi yang ini. Nah, ini juga sama, sudut siku-siku. Kemudian lihat lagi yang ini, begini. Ini juga sama, sudut siku-siku. Lihat lagi yang ini. Ini juga tertutup, maka dia sudut siku-siku. Jadi di sini sudut siku-siku ada 4. 1, 2, 3, 4. Sudut lancip tidak ada, lalu sudut tumpul pun tidak ada. Nah, kalian kerjakan nomor 4, nomor 5, nomor 6. Paham? Oke, sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.